Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama dapat melakukan ibadah secara online. Kita bersyukur juga karena Tuhan selalu memelihara hidup ini. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tidak bersama hampir 1 bulan ini, tapi tidak membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Namun saya ingin sampaikan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kalau Bapak dan Ibu di rumah tidak memiliki anggur atau tidak mempunyai anggur, Bapak Ibu bisa menyediakan sirup yang berwarna merah. Ya, tanda hanya sebagai sebuah lambang dan kue crackers yang ada ataupun roti sebagai lambang dari tubuh Kristus Yesus. Yang penting adalah saudara dan saya mengingat semua kebaikan Tuhan atas pengorbanannya di kayu salib. Kalaupun tidak ada anggur merah, Bapak Ibu bisa juga dengan teh saja supaya kita semua sama-sama melakukan perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah hidup kita semua dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. Perikopnya bicara tentang hidup orang Kristen. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa bumi ini semakin hari semakin tua, semakin rusak, semakin menuju kesudahannya. Di saat hari ini kita menghadapi pandemi dari COVID-19, tidak sedikit orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Semua orang mencari tempat perlindungan, bahkan dalam kegelisahan yang sangat mencekam ini, saudara kasih, tidak sedikit banyak orang yang putus asa. Bahkan yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan yang sudah bergereja sekian tahun, setia kepada gereja, tapi mereka mengalami sebuah keadaan di mana mereka merasakan putus asa, kecewa, bahkan sedih dengan keadaan yang terjadi. Berbagai pertanyaan mungkin disampaikan, di mana Tuhan? Mengapa Dia diam saja melihat penderitaan yang luar biasa? Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia, semua menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, secara psikologis seseorang akan mengalami ketakutan. Ketakutan itu membuat mereka itu merasakan berusaha menenangkan dirinya sendiri. Berusaha dengan cara-cara berkata, Tuhan adalah perlindunganku, tempat perlindunganku, sumber kekuatanku dan sebagainya. Tapi kita tahu semua itu terjadi, mungkin saja ada sebuah keraguan yang muncul di dalam kehidupan orang-orang itu. Tapi hari ini kita belajar sekali lagi tentang menyadari bahwa sesungguhnya bagaimana hidup kita seorang Kristen yang ada sampai hari ini. Bapak Ibu, saya akan membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, Rasul Petrus memberi pernyataan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, kita perhatikan kenyataan bahwa saudara dan saya, kita ada dalam hidup di mana akhir zaman sudah semakin mendekat. Sebab itu di dalam ayat 7 berkata gini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sikap atau komitmen apa sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan? Pertama adalah saudara dan saya harus menguasai diri saudara menghadapi keadaan yang terjadi hari ini dengan tenang.
Dan saudara dan saya, ketika saudara merasakan ketenangan dan saudara, saudara akan bisa bersikap dalam doa saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dari King James Version berkata, "But the end of the all things is at hand. Therefore be serious and watchful in your prayers." Karena itu seriuslah, bersungguh-sungguhlah, bersiaga penuh di dalam doamu. Perhatikan bahwa firman Tuhan itu meminta saudara dan saya supaya hidup kehidupan rohani saudara betul-betul serius, tidak setengah hati, dan itu menuntut suatu kesungguhan dan kesetiaan diri kita masing-masing. Saudara kasih, di samping saudara dan saya memiliki posisi rohani yang selalu siap siaga, disertai dengan doa, artinya saudara dan saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Dan tak pernah pisah dengan Tuhan biar semenit pun dalam hidup saudara. Bapak Ibu membaca dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-10-14 berkata demikian. "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini kamu harus berusaha. Kata berusaha ini penting buat Bapak Ibu, berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, yang pernah Bapak Ibu harus lakukan adalah saudara berusaha untuk bersama membangun hubungan dengan Tuhan dalam sikap kita berdoa. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di hadapan saudara. Ayat yang ke-8 yang kita perhatikan. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hari-hari ini Bapak Ibu kita diperhadapkan dalam situasi keadaan banyak orang menghadapi satu kegalauan, banyak pengaruh dari COVID-19 ini. Banyak sekali orang yang bekerja semuanya mengalami persoalan. Ada PHK, ada masalah dengan orang-orang yang mencari uang, materi. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa kita sama-sama di dalam bahasa Inggris, and above all things have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan meminta supaya saudara mempunyai fervent love. Fervent love itu kasih yang sungguh-sungguh kuat, yang keras. Artinya jangan karena ada masalah sedikit lalu persoalan dalam Tuhan menjadi renggang. Kasih itu terhadap sesama orang percaya harus benar-benar kuat satu dengan lain. Jangan karena satu ketersinggungan, karena mungkin saja ada kata-kata yang tidak enak, mulailah satu dengan lain saling mencela, saling mungkin saja berkata-kata yang menyakitkan satu dengan lain. Perhatikan baik-baik, itu firman Tuhan menasihatkan buat kita bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Love will cover a multitude of sins. Ya. Kasih akan menutupi dosa yang bertumpuk-tumpuk yang begitu banyak Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara memperhatikan dalam Matius pasal 8, 21 sampai 35, dalam perumpamaan ini kita diingatkan bahwa kita telah menerima pengampunan cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Namun ada syaratnya adalah apabila saudara bersedia untuk mengampuni sesama. Dengan kata lain saudara, seseorang dapat melihat pengampunan Tuhan Allah apabila ia tetap menyimpan dendam dan tak bersedia mengampuni orang lain. Saudara kasih, seorang dapat kehilangan, maafkan saya, pengampunan Allah kalau dia tetap dendam dan tidak bersedia mengampuni orang lain. Karena itu jikalau saudara dan saya mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga akan mengampuni kita. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ke-9 yang ketiga.
berilah tumpangan seseorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara memberi tumpangan kepada orang lain hanya mungkin kalau saudara memiliki rumah yang kamarnya lebih. Kebanyakan Bapak Ibu rumah kita kamarnya tidak berlebih. Mungkin ada orang-orang mempunyai rumah yang besar, dia mempunyai rumah yang besar dan kamar yang berlebih. Tapi apalagi dalam konteks di kota besar ini ada tamu yang tiba-tiba mungkin saja datang dan akhirnya ketika dia datang kemudian bukan tanpa permisi ditolong, tapi dia kabur demikian membawa barang-barang kita. Kalau begitu bagaimana penerapan firman Tuhan di dalam hidup ini? Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan be hospitable to one another without grumbling. Artinya, jadilah saudara dan saya, engkau menjadi orang yang murah hati, orang yang menjadi orang yang ramah, yang bersedia menerima tamu dan menolongnya. Kalau sampai saudara dan saya sekali lagi hari ini engkau mendapatkan itu, lakukan itu. Jangan sampai terjadi namanya grumbling, mengomel. Yang ada engkau harus murah hati. Kalau sampai menginap berarti saudara dan saya, saudara adalah orang-orang sebagai para pelayan Tuhan yang memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dan 10, di sana kita memperhatikan seorang namanya Nabi Elisa pergi ke Sunem, dan ketika di sana seorang perempuan kaya mengundang untuk dia makan. Dan setiap kali dia ke sana akhirnya dia membuatkan sebuah kamar untuk Nabi Elisa. Bapak Ibu, sekali lagi dalam Yesus, sekali lagi perhatikan baik-baik ketika saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saudara harus menunjukkan sikap sebagai hamba Allah yang benar, yaitu saudara dan saya berilah tumpangan pada orang lain. Ayat yang ke-11 sekali lagi. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Tuhan, firman Allah. Sekali lagi, banyak sekali hari-hari ini, segala situasi, keadaan yang terjadi, banyak sekali bahkan orang Kristen. Mereka berbicara, berkata-kata hal-hal yang membuat satu dengan lain ketersinggungan. Bahkan sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga yang predikatnya sebagai hamba Tuhan sering mencela dengan hamba-hamba yang lain. Padahal keadaan kondisi yang sekarang ini harus terjadilah kita harus bersatu bersama-sama. Kita harus bersama-sama saling berdoa, merendahkan hari di hadapan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jika ada orang yang berbicara, mari kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ayat ini mengajak bahwa kita semua, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka setiap pembicaraan kita, setiap obrolan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak berdosa dengan perkataan lidah kita. Firman Tuhan berkata, berbicaralah sebagai orang yang sedang berkhotbah di mimbar gereja. Bapak Ibu, di dalam ayat yang 11 bagian B yang sebagai ayat yang terakhir, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Artinya orang yang melayani, biarlah melayani dengan sepenuh kemampuannya yang telah Tuhan berikan. Jadi harus melayani dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Demikianlah sebagai orang Kristen. Hidup orang Kristen yang sangat benar di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, pastikan saudara akan diangkat dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan sebagai ayat yang sangat penting buat saudara dan saya adalah, saudara dan saya perhatikan baik-baik bahwa Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Di dalam pasal 4 ayat 11 bagian yang terakhir, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami mendengarkan pesan bahwa Tuhan adalah Allah kami. Yang kami harus lakukan adalah sebagai orang Kristen, orang yang percaya adalah kami harus sungguh-sungguh hidup dalam suatu kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang mungkin kami menjadi orang yang putus asa, kecewa, atau saja iman kami goyah dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini.
Biarlah Tuhan hari ini kami berdoa. Sikap kami ingin tenang, kami ingin berdoa, kami ingin menyerahkan segala keadaan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya hidup dan mati kami Tuhan yang menentukan. Tuhan, buat kami Bapa terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Dan kami bersama-sama masuk dalam kemuliaan Tuhan untuk berjaga-jaga dan selalu mengasihi satu yang lain dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami Bapa menjadi Kristus kecil di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus ini, mari kita sama-sama semua tundukkan kepala dalam doa. Kita bersama-sama mengingat apa yang Tuhan berikan buat kita semua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Yesus sendiri. Sebab ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan inginkan saudara dan saya mengingat atas kebaikannya, kesetiaannya, bahkan pengorbanannya. Supaya Bapak dan Ibu dan saudara lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi satu dengan lain. Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang yang sebelum mengenal Tuhan, ada orang yang berdosa. Upah dosa maut, mati Tuhan. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga yang mulia, bahkan mati di kayu salib dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Menuntun kami, memberkati kami, melindungi kami, membela kami. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi atas segala yang Tuhan berikan buat kami. Saudara, Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau saudara makan dan minum dengan cara yang benar. Masing-masing sekarang berdoa, lihat keadaanmu, perhatikan, uji keadaan saudara. Jangan simpan dosa, tapi akui saat ini di hadapan Tuhan. Supaya saudara diberkati Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Ampuni segala kesalahan kami. Kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan, biarlah kami dikuduskan Tuhan, disucikan Tuhan. Agar kami tidak bercacat dan tidak bercela di depan Allah. Tuhan berkati umat-Mu, berkati para hamba-hamba Tuhan. Berkati kami semua. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu kasih nama Yesus, kita bersama-sama kita akan angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ini menteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Bapak Ibu alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kalau saat pagi hari ini kami sudah bersama-sama mengingat atas kebaikan Tuhan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami sangat bersyukur punya Allah dalam nama Yesus, Allah Juru Selamat kami. Bila kami akan lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama lagi Bapa. Meteraikan kami Bapa dengan kuasa firman Allah. Setiap hidup ini Tuhan Yesus menjadi berkat buat banyak orang. Di hari-hari yang akan kami lewati ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah, namun bersama dengan Tuhan, Engkau adalah pembela kami, penolong kami. Terima kasih Bapa beserta dengan kehidupan keluarga kami. Di saat kami ada di rumah, Tuhan berserta dengan kami, bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan buat kami Bapak melakukan segala aktivitas di rumah dengan penuh sukacita. Bersama dengan keluarga kami Bapak. Biarlah kami akan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Dan bersama dengan keluarga semakin mengasihi satu dengan lain. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan dari setiap umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Kekuatan kesehatan. Mazmur 91 ayat 1-16 akan terjadi atas setiap umat-Mu yang ada Bapa. Kami percaya Bapa, Tuhan Engkau hadir di tengah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas perjamuan kudus ini. Terima kasih atas firman Tuhan ini. Kami bersyukur atas semua yang terjadi. Dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, angkat kedua belah tangan saudara. Kita terima berkat dari Bapa di surga. Kasih Yesus Kristus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga. Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pembelaan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat bersama-sama dengan keluarga saudara. Biarlah kita bersama-sama dekat dengan Tuhan kembali. Sampai berjumpa minggu depan. Amin.